Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan untuk materi pertemuan ketiga untuk proses alat mesin yang digunakan dalam produksi atau pembuatan fitofarmaseutika. Alat selanjutnya adalah tentang kominusi, yaitu fragmentasi bahan menjadi partikel yang lebih kecil dengan suatu kekuatan mekanis. Ya, istilah lainnya adalah pulverisasi, pembuatan serbuk, atau grinding, milling, penghalusan bahan atau penggilingan bahan. Ya, tipe-tipe kominusi itu bervariasi ya, ada tipe hard, medium hard, atau soft. Ya, dan kegunaannya contoh aplikasinya itu seperti ini. Ya, jadi kalau hard itu kekuatan berdasarkan tekanan atau gesekan atau pemukulan. Ya, kalau medium hard itu penghancurannya berdasarkan tekanan, friction atau benturan, impact. Kalau soft kominusi itu karena proses pemotongan, cutting, kemudian penekanan atau benturan. Kemudian derajat kominusi itu bervariasi, ya. Di farmakope juga bervariasi. Ini hanya tidak perlu dihafalkan, tetapi cukup tahu saja begitu bahwa di farmakope pun bisa ada perubahan terkait dengan pengayakan, ukuran serbuk, ukuran pengayakan, ya. Ini contohnya. Kemudian ada lagi dari USB 20 dan British Pharmacope. Ini juga ada perbedaan. Ya, ada very coarse, moderately coarse, moderately fine, atau fine dan very fine. Ya. Ini contoh contoh penjelasannya gitu ya. Kemudian ini kalau di FI3 ya, pengayak dan derajat halus serbuknya, tipe-tipenya. Kemudian ada istilah umum ya, serbuk sangat kasar itu artinya serbuk 5/8. Kemudian serbuk kasar itu 10/40, agak kasar 22/60, agak halus 44/85 dan seterusnya. Nah, untuk FI4 ya, ini lebih sedikit kategorinya ya. Dan ini sudah ada penomorannya, dan ini batas derajat halus persen nomor pengayak. Ya, jadi kalau sangat kasar begitu ya, artinya semua itu lolos di nomor ayakan nomor 8, tapi yang lolos di ukuran 60 itu hanya diperbolehkan batasnya adalah 20% dari serbuk yang diproduksi misalnya. Ya, itu contohnya. Kemudian kalau di FHI ya 8, 20, 40, 60, 80 ini ya Farmakope Herbal Indonesia dengan dikategorikan serbuk sangat kasar, serbuk kasar, agak kasar, halus, dan serbuk sangat halus. Kemudian lubang pengayak baku, ini hubungan antara nomor mes dengan ukurannya dalam milimeter. Nah, untuk FAI edisi 2, ya, edisi 2 juga sama, masih sama, tidak banyak berubah. Jadi serbuk Simplicia nabati adalah bentuk serbuk dari Simplicia nabati dengan ukuran derajat kehalusan tertentu sesuai dengan derajat kehalusannya. Nah, serbuk Simplicia tidak boleh ada fragmen jaringan dan benda asing
yang bukan merupakan komponen asli dari simplisia yang bersangkutan. Misalnya di situ ada telur cacing gitu ya, kemudian serangga, hama, atau sisa-sisa tanah. Nah, dalam pembuatan serbuk simplisia di lampiran FHI edisi 2, jadi sama isinya dengan edisi 1 suplemen 3, pembuatan serbuk simplisia ini merupakan proses awal dari suatu pembuatan ekstrak. Serbuk simplisia dibuat dari simplisia utuh atau potongan-potongan halus simplisia yang sudah dikeringkan melalui proses pembuatan serbuk dengan suatu alat tanpa menyebabkan kerusakan atau kehilangan kandungan kimianya yang dibutuhkan. Kemudian diayak hingga diperoleh serbuk dengan derajat kehalusan tertentu. Nah, kecuali dinyatakan lain, maka derajat halus serbuk ya untuk pembuatan ekstrak di monografi Farmakope Herbal Indonesia itu adalah serbuk simplisia halus. Ya. Nah, halus itu apa? Ya, tadi sudah ada ya, halus itu menurut ini adalah nomor pengayap 60. Nah, itu berdasarkan FHI. Ya. Tapi memang kadang mahasiswa penelitian gitu ya, ada juga sebelum FHI ini keluar ya, mahasiswa masih sering menggunakan yang ukuran 40. Ya, karena kalau menyesuaikan nanti 60, maka nanti yang ukuran masih agak besar itu harus diserbuk lagi, dan itu dengan alat yang kita punya itu agak susah begitu. Nah, sehingga yang penting ya rendemen yang dihasilkan, intinya kalaupun ada modifikasi terhadap ukuran serbuk ini begitu, yang penting hasil kualitasnya itu sesuai dengan yang ada di FHI ya. Misalkan dari rendemennya itu ya melebihi yang tertera di FHI, kemudian kadar air pada ekstraknya, kadar senyawa aktifnya kalau sampai ke senyawa itu juga harus lebih besar dari yang tertera pada FHI, itu tidak masalah begitu ya. Yang penting adalah harus dilakukan pendokumentasian gitu ya, pendokumentasian prosesnya itu menggunakan spesifikasi alat-alat apa saja ya, sehingga nanti Pak kalau di akhir itu ada ketidaksesuaian hasil, nah itu bisa dirunut kembali, oh berarti karena sebabnya apa, itu kan bisa lebih jelas ya. Nah, memang amannya sih gunakan seperti yang di FHI saja gitu ya, itu amannya. Kalau toh nanti sudah sesuai FHI kok hasilnya tidak sama dengan yang tertera di FHI, nah itu bisa dirunut, tapi secara metode kita sudah mengikutinya begitu ya, tinggal dibahas saja. Oke, kemudian pengayak dan derajat halus serbuk ya, pengayak dibuat dari kawat logam atau bahan lain yang cocok dengan penampang melintang yang sama di seluruh bagian. Nah, jenis pengayak dinyatakan dengan nomor yang menunjukkan jumlah lubang tiap sentimeter, dihitung searah dengan kawat. Nah, derajat halus serbuk yang dinyatakan dengan nomor pengayak, ya, kalau satu nomor itu berarti semua serbuk bisa melalui pengayak tersebut. Sedangkan kalau dua nomor, itu semua serbuk melalui pengayak, nomor yang terendah, dan tidak lebih dari 40% itu yang melalui pengayak nomor tertinggi. Artinya pada saat nomor pengayak itu 2 bukan berarti dia diantaranya gitu ya, diantara nomor mes tersebut. Saya nomor mes 40/60, berarti yang kita ambil di atas 60, di bawah 40. Ternyata tidak seperti itu, tetapi kita masih diperbolehkan mengambil yang di bawah 60, tetapi nanti tidak boleh lebih dari 40% total serbuk kita. Misalnya kita mau menghasilkan serbuk 1 kilo begitu. Nah, berarti 40% dari 1 kilo itu boleh mengambil dari yang berada di bawah ukuran mes 60-nya. Misalnya begitu.
ini klasifikasi yang lain. Nah, prinsip dari penyerbukan ini di kuliah fitokimia sebenarnya sudah disampaikan ya, jadi hanya merefresh saja. Ya, jadi prinsipnya adalah pengecilan ukuran partikel. Ya, tujuannya apa? Nanti pada saat proses ekstraksi, ya, luas permukaannya itu akan menjadi lebih luas. Ya, jadi sisi yang bisa kontak dengan cairan penyari itu akan menjadi lebih luas. Ya, misalnya ini dibandingkan yang ini nih ukurannya, berarti kan cairan penyari kontaknya hanya di bagian sisi ini, kemudian bawah, atas, sampingnya aja. Tapi kalau itu dibelah, maka akan ada tambahan permukaan lagi yang bisa berinteraksi dengan atau tempat kontak dengan penyari. Ya, ini ketambahan dua sisi di sebelah sini. Nah, kemudian kalau dipotong lagi lebih kecil lagi, nah berarti kan ketambahan lagi di sini, ke sini, ya, di bagian dalam sini dan sini. Ini juga sama. Nah, tuh ya. Jadi penyerbukan itu prinsipnya adalah untuk memperluas permukaan agar kontak dengan cairan penyari menjadi lebih luas sehingga proses ekstraksi itu akan lebih sempurna. Nah, tetapi tidak selalu demikian ya, tidak selalu penyerbukan itu akan menyebabkan atau tidak selalu menguntungkan gitu ya. Penyerbukan yang terlalu halus itu juga bisa berdampak tidak baik. Ya, bisa berdampak tidak baik. Nah, salah satunya itu apa? Salah satunya adalah kalau nanti terlalu halus, ya, kalau itu teknik maserasi begitu ya, itu nanti kalau direndam agak lama maka akan terjadi gaya elektrostatik dari molekul yang kecil ini sehingga mereka cenderung untuk jendel ya atau melekat satu sama lain gitu ya, lengket gitu. Nah, sehingga kalau mereka kemudian akhirnya bergabung lagi kan berarti proses ekstraksi juga terhambat. Ya. Kemudian kalau proses maserasi juga pada saat proses penyaringan kalau ukuran serbuknya halus, terlalu halus, maka bisa lolos dari ayakan. Makanya kalau lolos dari penyaring ya. Kalau kita menyaring, ya makanya harus beberapa kali untuk memastikan bahwa serbuk-serbuk yang halus itu tidak terikut pada ekstrak kita. Ya, karena kalau terikut itu akan sangat merugikan, yaitu apa? Kesannya rendemennya besar, tetapi zat atau senyawa target itu kadarnya menjadi lebih rendah. Ya, misalkan kita dapat ekstrak 10 gram. Ya, 10 gram itu kalau benar-benar bagus proses ekstraksinya ya berarti 10 gram itu adalah ekstrak. Ya, tapi kalau terikut simplisia, gitu ya, maka 10 gram itu nanti sebagiannya ada sisa serbuk simplisia yang terikut atau residu yang terikut. Nah, sehingga nanti secara efek itu tidak akan baik ya aktivitasnya. Kemudian yang lain penyerbukan bisa menyebabkan kalau pada perkolasi gitu ya, rongga antar partikelnya menjadi lebih sempit sehingga perkolasi itu kan pengaliran nanti bisa tersumbat gitu ya. Cairan penyarinya tidak mau mengalir ke bawah karena ada ukuran partikel yang terlalu kecil tadi sehingga lebih mampat gitu ya, lebih mampat rongga antar partikel serbuknya itu menjadi berdekatan kan ya, berdekatan satu sama lain sehingga menyumbat perkolator. Oke, kemudian mesin kominusi ada beberapa tipe yaitu cutting. Cutting itu ada longitudinal cutting, ada rectangular and cubical cutting. Kemudian grinding itu ada beberapa tipe, hammer mill, cutting mill, tooth dish mill, hammer basket mill, crossbeater mill, blower mill atau micronizer, pin mill, flute roller grinders,
kemudian cut milling plant, sitter, or classifier mill. Nah, contohnya ini adalah longitudinal cutting ya. Jadi bahan mengalir bergerak begitu ya, bergerak melalui belt ini, conveyor belt ya, atau ban berjalan ini ya. Jadi ke ujung office O ini ya, office O, maka nanti bahan itu akan terjepit, kemudian ya, jadi terjepit antara upper belt dan conveyor belt bawah ini ya, sama ke sini, kemudian setelah itu sampai ke area pemotongan. Nah, nanti ini pisau B ini akan turun naik ya, turun naik begitu, akan terpotong. Nah, sehingga di sini hasil potongan ya, panjang dari hasil potongannya tergantung dari apa? Tergantung dari kecepatan conveyor beltnya ini ya, bisa disetting gitu ya. Makin cepat berarti nanti ukurannya menjadi lebih panjang-panjang ya kalau cepat daripada jalannya lambat. Kemudian juga tergantung pada kecepatan potongan pisau, naik turunnya pisau ini. Ya, semakin cepat ya dia nanti ukuran partikelnya akan semakin kecil-kecil, semakin lambat pisaunya memotong, maka panjangnya itu menjadi lebih panjang. Nah, untuk pemotongan longitudinal ini ya, misalnya pada daun begitu, maka akan posisinya menjadi acak gitu ya. Nanti ada yang longitudinal arahnya, bisa juga nanti ke vertikal atau transversal misalnya ya. Jadi nggak seragam gitu ukurannya. Nah, kalau mau lebih seragam misalnya untuk sampel daun gitu ya, bisa menggunakan teknik rectangular and cubical cutting. Ya. Nah, ini posisi pemotongannya itu kan macam-macam, bisa miring ke sini ya, lurus dan seterusnya. Kalau memang dituntut bentuknya itu hampir sama ya, gunakan alat yang lain. Nah, salah satunya adalah ini tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi di sini ada slicer blade, ada pisau lagi. Yang di sini ada main blade yang seperti pada sisi longitudinal tadi ya. Jadi di sini ada dua pisau, nanti yang main blade ini juga naik turun sama, tapi di sini ada pisau yang posisinya seperti ini. Nah, ini kalau misalnya tanaman, contoh bahan alamnya misalnya kayak kentang gitu ya. Nah, nanti bisa bentuk dadu atau bisa bentuk panjang-panjang itu. Nah, tergantung diatur jarak slicernya dan kecepatan main blade-nya. Ya, ini juga sering disebut dengan seed blade ya. Kemudian ada tipe-tipe mesin yang tadi sudah saya sampaikan. Ini ada action millingnya ya. Jadi pin mill, blower mill, cross beater ini adalah impact. Tapi yang cross beater ada efek shearingnya juga ya, penjepitan. Kemudian hammer mill impact. Kemudian tooth disc mill itu friction and shearing, gesekan ya, dan kemudian ada cutting dengan seperti ini ya, ada knife or cutter mill, ini cutting tentunya, ini pisau, hammer mill ada impact ya. Nah, ini contoh-contoh aplikasinya. Oke, kita lihat satu persatu, yaitu hammer mill.
Jadi ini ada semacam palu hammer ya, palu ini sebagai pemukulnya yang dipasang pada rotor penggiling, dan ini nanti dia bisa bebas bergerak gitu ya. Jadi nanti palu akan melemparkan bahan secara radial oleh rotasi dan menabrak material yang diberikan lewat atas sini. Ya. Nah, kadang di sini sudah ada shift-nya atau ayakan sekalian, ya, sehingga yang lolos ya yang bisa melewati, yang nggak lolos ya dia akan terpukul oleh hammer ini terus menjadi ukuran yang sesuai. Oke, ini misalnya ya, ada bahan terpukul maka dia pecah. Kemudian di sini ada sisi berlekuk ini juga membantu proses benturan juga ya, impact-nya. Nah, nanti yang sudah bisa lolos ya di sini. Ya, atau seperti ini juga sama. Bahan dari atas kemudian terpukul oleh terimpact ya, atau kena impact dari pendulum atau palu ini. Kemudian berikutnya ada cutting mill. Jadi cutting mill ini adalah aksi pemotongan antara pisau yang berputar, ya, pisaunya berputar, dan tetap yang dipasang di casing pada mesinnya. Nah, ini tentunya hasil das yang terbentuk, ya, itu dipengaruhi oleh kecepatan rotor ya. Jadi semakin cepat rotor maka das itu ya ukuran yang sangat halus begitu ya, serbuk yang sangat halus itu juga semakin banyak semakin cepat rotornya ya, karena ukurannya jadi lebih halus. Kemudian tooth dish mill ya, tooth dish mill ini digunakan untuk low dust grinding sampel ya. Jadi kalau mau bentuk partikel yang low gitu ya. Ya, jadi ini efeknya adalah karena gesekan dan penjepitan ya atau pengguntingan. Jadi komponennya ini kalau kita lihat ya ada semacam cakram bergerigi ya. Yang satu tetap tapi yang satu berputar dengan bantalan gerigi yang disusun konsentris. Ya, jadi cakram bergerigi ini itu tetap kemudian dan berputar. Dan ada bantalan bergerigi yang disusun konsentris. Nah, ini juga sama, ukuran dasnya juga tergantung kecepatan rotor. Nah, ini contohnya ya, jadi ini ada cakram begitu, yang ini yang pas menempel di pintu ini ya, ini yang tetap, sedangkan yang ini yang berhubungan dengan rotornya dia yang akan berputar. Nah, jadi ini posisi gerigi cakramnya ini ya, ini berada di sela-sela cakram yang sebelah sini, sehingga ada efek pengguntingan tadi ya. Nah, di tengah-tengah ini, jadi ini kan ada gerigi, ini ada gerigi. Nah, yang di sini ada masuk ngeklop di antara ini. Nah, sehingga bisa dibayangkan ada bahan, misalnya daun masuk ke dalam gitu, ya dia akan kejepit ya, dimana yang satu kan tetap tapi yang satunya berputar ya, geret gitu ya, kejepit di situ, kemudian ada efek pengguntingan. Nah, terus seperti ini ya, jadi ini posisi ini gerigi yang ada di sini ya, ini di tengah-tengah sini.
yaitu hammer. Kemudian gambarnya ya, hammer basket mill. Nah, kalau hammer basket mill ini bahannya dilewatkannya di tengah. Kalau tadi kan di atas ya, yang hammer mill. Ini di tengah, kemudian hammernya itu ada di sisi perifer rotornya ya, yang bergerak ini yang di pinggir ini, ya, sehingga nanti bahan dilemparkan keluar secara radial juga. Oke, ini misalnya ya. Jadi ada faktor impact gitu ya, saling terimpact juga antar materialnya, jadi dia akan menjadi lebih kecil. Kemudian selanjutnya ada cross bitter mill. Untuk cross bitter mill ini, ya bagian saringan itu bukan melingkar tapi bergantian dengan permukaan. Kemudian yang bergerigi ya. Nah, ini jadi tidak semua sisi ini sebagai tempat impact bukan ya. Jadi ini ada saringan, kemudian ini ada gerigi yang agak lancip sebagai tempat impact juga begitu ya. Kemudian ini saringannya, layakannya, kemudian ini sisi bergerigi juga. Nah, kelemahannya tentunya ini alat akan menimbulkan ada friksi begitu ya, dan menimbulkan panas ya. Tapi keuntungannya struktur kasar menyebabkan alat tidak rentan terhadap kerusakan benda-benda asing daripada yang pin mill. Nah, kemudian ada blower mill seperti ini, namanya juga blower, berarti di sini ada semacam blower, jadi ada aliran udara gitu ya, ada aliran udara yang cukup tinggi di situ. Nah, sehingga tentunya dampaknya adalah aman untuk senyawa yang tidak tahan panas ya. Jadi kalau alat-alat ini kan berputar semua dan itu menimbulkan panas, tetapi karena ada blower maka panasnya akan lebih rendah daripada yang alat-alat yang lain. Kemudian pin mill, ya ini penggilingan antara dua cakram yang cocok dengan pin berbentuk bulat yang konsentrik dan saling mengisi. Ya. Kemudian kalau dia susunan pinnya ini semakin lebar, maka hasilnya serbuknya nanti semakin kasar. Ya. Kemudian ada fluid roller grinding. Jadi ini prinsipnya adalah sharing, ya, sharingnya di sisi sini, dan cutting ya, karena ini pisau. Jadi pengaruh proses ini dipengaruhi oleh ukuran dan jumlah ujung cutnya ini. Kemudian tergantung juga pada ya ini ya, roller grinding. Kemudian jarak antar rollernya ini juga akan berpengaruh. Jika pada ini lebih lebar gitu ya. Nah, kemudian keuntungannya adalah di sini proses penekanan pressnya itu
hanya pendek ya dengan bahannya, ya, sehingga panas yang ditimbulkan juga sedikit, kemudian gas yang dihasilkan juga akan lebih sedikit dibandingkan alat-alat yang lain. Gas itu sekali lagi partikel-partikel yang konsistensinya sangat halus sekali. Nah, jadi kelemahannya ini bisanya hanya untuk bahan yang lunak. Ya, bahan yang keras itu bisa merusak ujung dari mata pisau ini. Kemudian cold milling plan ini adalah dilengkapi pendinginan, ya, adanya pendinginan udara atau gas inert melalui grinder sehingga bisa proses penghancuran partikelnya itu pada suhu sampai 20 derajat Celcius begitu, itu bisa. Ya, beda sama yang blower tadi. Kalau blower tidak sampai ke suhu rendah minus seperti itu, tidak ya. Tapi bisa menghambat panas dari alat sehingga senyawa-senyawa tidak tahan panas itu akan jauh lebih aman. Nah, kecuali cold milling pan ini ya, ini pakai udara atau gas ya yang terkenal untuk proses pendinginannya, bisa gas nitrogen misalnya. Oke, kemudian ya, ini gambaran rincinya lagi. Ya, memang tidak semua industri bisa memiliki alat ini karena tentu akan jauh lebih mahal dan proses perawatannya juga akan lebih mahal. Kemudian di sini ada sifter and classifier mill. Ini grinder yang dikombinasi dengan classifier. Kemudian bahan kasar itu tetap dilakukan milling sampai mendapat ukuran halus yang sesuai. Pengotor misalnya ada pasir, ya, tidak akan dikombinasi oleh alatnya, ya, dan dibuang dari chamber milling. Oke, itu selanjutnya adalah proses ekstraksi. Ya, untuk proses ekstraksi ini adalah kegiatan menarik zat yang dapat larut dari bahan yang tidak dapat larut dengan suatu pelarut cair. Nah, ekstraksi di sini adalah ekstraksi padat cair. Nah, jadi tadi ada pengecilan ukuran partikel itu ya, itu menyebabkan ada sisi-sisi dari sel itu yang akan pecah, ya, sehingga proses ekstraksi itu bisa akan terjadi menjadi dua, yaitu difusi. Difusi itu berarti kan proses keluarnya zat itu melewati membran sel, sehingga membran ini sebagai saringan untuk senyawa. Tapi ada juga proses rinsing atau washing out, ya, pembilasan di sini. Jadi sebenarnya bisa saja senyawanya itu tidak larut begitu, tetapi terbilaskan oleh pelarutnya, ya. Dan itu bisa menambahkan rendemen pada hasil ekstraknya. Nah, itu menguntungkan atau merugikan tergantung, ya, tergantung. Nah, jadi kalau itu adalah senyawa-senyawa yang memang ditargetkan, itu menguntungkan. Tapi kalau itu senyawanya tidak menjadi target, itu justru akan menurunkan kadar dari zat yang mau kita ambil. Ya, makanya tadi ukuran partikel itu ya jangan terlalu halus juga, ya, karena ada dampak negatifnya atau dampak buruknya. Ya, jadi terlalu halus maka proses washing out-nya ini akan mendominasi sehingga senyawa yang harusnya tidak larut itu jadi berada pada hasil sari ekstrak.
Nah, proses ekstraksi bahan obat alam dapat dibagi menjadi dua, yaitu proses yang menghasilkan tercapainya konsentrasi keseimbangan antara larutan dan residu padatan, kemudian proses sampai ekshaustif, yaitu bisa menarik hampir semua senyawa yang ada pada tanaman. Nah, proses ekstraksi yang ada pada materi ini itu adalah sekali lagi proses yang untuk proses skala industri, ya, bukan skala lab. Itulah perbedaan perkuliahan teknologi fitofarmaseutika dengan fitokimia. Oke, ini adalah yang mencapai konsentrasi setimbang saja, yaitu maserasi kinetik, remaserasi, digesti, maserasi melingkar bertingkat. Ya, artinya apa? Artinya zat itu akan berhenti proses ekstraksinya atau difusi senyawanya pada saat konsentrasi di dalam sel itu sama dengan konsentrasi di luar sel. Ya, jadi proses maserasi ya itu perendaman. Ya, prinsipnya adalah perendaman. Kemudian maserasi kinetik berarti adanya pengadukan yang kontinu. Kemudian remaserasi itu ada pembagian pelarut. Digesti ada pemanasan lemah dan kinetiknya, jadi ada pengadukan juga. Kemudian maserasi melingkar ini nanti semacam ada pengaliran gitu ya dari pelarut. Kemudian ada nanti maserasi melingkar bertingkat. Nah, tentunya modifikasi maserasi ini tujuannya adalah untuk lebih menyempurnakan proses ekstraksi. Ya. Jadi untuk mencegah terjadinya kejenuhan di tempat-tempat tertentu, ya, atau juga untuk mempercepat proses ekstraksi. Ya, misalnya ini maserasi kinetik, ada pengadukan di situ. Tujuannya apa? Ya, tujuannya kalau kita bayangkan suatu bahan direndam, didiamkan saja, tidak dikocok begitu, maka nanti simplisia itu akan ada di bagian bawah. Ya, simplisia itu akhirnya terdiam di bawah, kemudian misalnya pelarutnya. Ya sudah, cuma di sini. Sehingga apa? Konsentrasi yang ada di sini itu akan menjadi lebih pekat daripada yang di atas. Nah, kalau ini sudah pekat, ya sudah jenuh, maka tidak akan lagi ada proses ekstraksinya, sudah berhenti. Nah, oleh karena itu perlu digocok. Supaya apa? Supaya meratakan konsentrasi di luar tanaman, ya, atau di pelarutnya. Jadi meratakan konsentrasi di pelarutnya sehingga ini tadi yang konsentrasinya tinggi terencerkan oleh pelarut yang agak jauh dari serbuknya sehingga konsentrasinya turun. Kalau ini konsentrasi turun, maka nanti akan ada perbedaan konsentrasi di dalam sel dan di luar sel. Nah, kalau ada perbedaan lagi, maka akan terjadi proses difusinya berjalan lagi. Nah, itu proses fungsi dari penggocokan atau pengadukan. Nah, sehingga kalau alatnya dilakukan kinetik, ya berarti konsentrasi di luar sel itu akan seragam ya di pelarutnya itu. Ya, tidak ada kejenuhan di titik-titik tertentu. Oke, kemudian yang proses kedua adalah bahan diekstraksi sampai sempurna atau tuntas. Ini exhaustive extraction, ya. Misalnya perkolasi, ya, di mana pelarutnya selalu baru, ada bahan, dialirkan, dapat ekstraknya. Kemudian yang kedua adalah
continuous counter current extraction. Ya, ini bahan bergerak berlawanan dengan gerakan solvent. Ya, jadi misalnya bahannya, nah ini ya, misalnya bahannya bergerak dari sisi kiri ke sana gitu ya. Nah, pelarutnya itu bergerak dari sisi kanan ke kiri. Misalnya begitu. Ya, jadi berlawanan. Nah, bedanya apa dengan perkulasi? Kalau perkulasi kan bahan tanamannya itu diam, terus pelarutnya itu turun dari atas ke bawah. Ya, mengikuti gravitasi. Tapi kalau continuous counter current, ini dua-duanya bergerak berlawanan arah. Sehingga apa? Ada proses, ada tekanan di situ. Nah, tekanan ini juga akan membantu keluarnya zat. Ya, jadi kayak di press gitu kan ya. Ada tekanan di situ sehingga zat target itu bisa keluar. Makanya proses ekstraksinya akan lebih sempurna. Ya, jadi dengan continuous counter current ini, maka nanti zat yang sudah mau habis itu akan tersari oleh pelarut baru, sedangkan pelarut yang sudah jenuh itu yang akan bertemu dengan simplisia yang baru. Ya, jadi prinsipnya begitu. Ya, jadi bahan yang baru ketemu dengan pelarut yang sudah hampir jenuh, sedangkan bahan yang sudah mau habis senyawanya ya kontak dengan pelarut yang masih baru. Ya, sehingga perbedaan konsentrasi di dalam sel dan di luar selnya ya itu bisa lebih efektif dalam proses ekstraksinya. Nah, mesinnya bagaimana? Ini ada mesin maserasi, ada mesin maserasi tanpa stirrer, mesin dengan stirrer, perkolasi, counter current extraction, di mana ada beberapa modifikasi yaitu counter current screw extractor, carousel extractor, circulation extractor, kemudian mesin ekstraksi dengan gas superkritis. Ya, maserasi tanpa stirrer itu adalah bisa maserasi statis atau dinamis. Kalau statis itu berarti volumenya cukup besar, tempatnya tertutup, bahannya dibiarkan dalam waktu tertentu, ekstraknya diperoleh setelah dilakukan penyaringan atau didekantasi. Nah, untuk yang maserasi dinamis, solvent dan obatnya itu bergerak karena ada penambahan pengadukan di situ, volume dengan kapasitas kecil, ya, maserasi dalam waktu yang ditentukan, kemudian alat dilengkapi dengan filter, sering juga dilengkapi dengan jaket pemanas dan pompa vakum. Nah, apa fungsi dari jaket pemanas? Ya, supaya atau mantel begitu ya. Ya, tujuannya untuk panas itu bisa meningkatkan kemampuan ekstraksi. Ya, zatnya semakin mudah larut. Nah, ini adalah mesin-mesin maserasi tanpa stirrer. Jadi alatnya yang akan didesain bergerak terus. Ya, ini ada contohnya mixing barrel, twin cone mixer, incline twin cone mixer, atau cubic mixer, tetrahedral mixer. Ya, jadi untuk alat maserasi ini nama alatnya kemudian bukan maserasi begitu ya, tetapi alat-alat mixer ini, mixing mixer ini bisa dimanfaatkan untuk proses ekstraksi. Ya, ini nanti bisa bergerak misalnya. Anda bayangkan alatnya ini bergerak. Ini juga atas bawah begitu. Kemudian ini belum ya alat-alat ini. Ya, jadi untuk proses maserasi.
Kemudian ada double wall jacket rotary extractor, ini juga sama bisa bergerak tadi, ya. Tetapi di sini ada double jaketnya, yaitu ada uap panas atau plat panas begitu, sehingga ini bisa dimodifikasi suhunya, ya. Kemudian ini ada horizontal drum extractor with filter juga. Nah, sehingga kalau dengan penambahan suhu ya berarti nanti bisa ke digesti arah proses ekstraksinya. Ya, jadi ini alatnya bisa digerakkan. Jadi ini dinamis juga, tapi bisa ada pemanasan. Nah, untuk yang alat maserasi melingkar, prinsipnya ini adalah alat maserator, ya, suatu bejana. Kemudian ini simplisianya. Nah, jadi pada saat proses pendiaman, ya, ini didiamkan. Kemudian nanti suatu saat pelarutnya itu disedot menggunakan pompa, kemudian dimasukkan lagi dengan semburan. Ya, jadi ini untuk mengurangi kejenuhan ya di tempat-tempat tertentu, sehingga proses ekstraksinya akan berlanjut kembali. Kemudian ini adalah alat maserasi melingkar bertingkat. Jadi di sini simplisianya. Kemudian di sini ada tangki-tangki penampungnya. Nah, misalnya ini baru ditambahkan serbuk simplisia, kemudian dilakukan perendaman dalam waktu tertentu. Nah, filtratnya diambil, dimasukkan ke tangki E1. Kemudian masukkan lagi pelarut yang baru. Kemudian nanti hasilnya dimasukkan ke tangki 2. Kemudian ekstraksi yang ketiga dimasukkan ke E3 ini, ya. Nah, sehingga semua kan sudah terpenuhi nih. Tapi secara konsentrasi bagaimana E1, E2, E3? Karena yang pertama kali untuk mengekstraksi E1, tentunya E1 lebih pekat daripada E2 dan E3. E2 juga demikian. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah ini berarti sudah diekstraksi 3 kali. Ya. Nanti serbuknya ini dikeluarkan, bisa ditambah serbuk yang baru dengan jenis tanaman yang sama. Nah, yang baru ini kemudian diekstraksi pakai E1. E1 dimasukkan, disemburkan, direndam. Nah, ini sudah sangat pekat pasti gitu ya, karena ini masih baru, berarti kan konsentrasinya masih tinggi. E1 ini mungkin masih punya daya untuk menarik senyawa gitu ya. Kemudian nanti E1 ditampung, kemudian dipekatkan. Nah, setelah itu dilewatkan E2, direndam, masukkan ke E1. Kemudian E3, masukkan ke E2, kemudian ditambah cairan penyari yang baru, hasil ekstraknya dimasukkan ke E3. Nah, kemudian selanjutnya kalau sudah seperti ini, dikeluarkan. Ya, dikeluarkan serbuknya dan seterusnya. Ya, jadi ini ada efek remaserasinya. Ya, ada efek remaserasi. Kemudian pergerakan dari pelarut ini tadi ya, itu juga mencegah terjadinya kejenuhan di titik-titik tertentu. Ya, jadi hasil penyariannya akan lebih maksimal karena sebelum dikeluarkan dari bejana disari dengan penyari yang baru. Kemudian hasil penyarian sebelum diuapkan itu dipakai untuk menyari serbuk baru sehingga bisa menghasilkan kepekatan sari yang maksimal dan lebih irit pelarut. Nah, jadi ini ada penyarian yang berulang-ulang sehingga hasilnya lebih baik ya dibandingkan yang maserasi melingkar. Ya, jadi maserasi melingkar tadi
hanya satu kali saja. Nah, itu bisa mengurangi adanya lapisan batas, kemudian cairan penyaringnya didistribusikan seragam sehingga kepekatan di posisi tertentu itu diperpendek. Kemudian mesin dengan stirrer, ya ada seperti ini. Ada juga cross beam stirrer atau intermix stirrer. Ya, ini meningkatkan efisiensi dari ekstraksi. Kemudian pada oh ini ada ya, ultrathoraks, oke. Ada modifikasinya yaitu Nauta Mixer. Ini ada kontainer yang kerucut bentuknya dan ini juga berjaket, artinya bisa dimodifikasi dengan panas ya, atau kalau mau didinginkan, tapi jarang ya kalau mau didinginkan karena butuh instrumen yang lebih mahal daripada dipanaskan. Kemudian ada mixing screw ini ya, mixing screw yang bentuknya seperti ulir skrup ini. Ya, dia melawan dinding yang akan menggerakkan bahan ya dari bawah ke atas. Ini kan ulir begitu. Jadi ini bergerak muter dan ini menyebabkan bahan tanamannya akan naik ke atas. Kemudian ada pivoting arm. Ini pivoting arm. Ya, ini yang menyebabkan campuran gerakan. Nah, sehingga gerakan yang terjadi di sini itu lebih banyak ya. Gerakan dari atas, kemudian gerakan berputar, juga berputar seperti ini, kemudian bergerak seperti ini. Ya, tentunya gerakan tadi itu akan menyebabkan efisiensi pada proses ekstraksi. Kemudian modifikasi yang lain adalah dengan ultrathorak. Ya, ekstraksi tipe vortex dengan kecepatan tinggi, high speed vertical type. Nah, sehingga dampaknya karena saking tingginya itu sel bisa terdisintegrasi dengan sangat kuat. Jadi selnya bisa ini berputar dengan cepat, akan pecah. Ya, selnya bisa pecah. Ya, di sini ada ultrasoniknya juga. Ya, di mana ultrasoniknya ini menyebabkan kavitasi pada sel-sel jaringan, ya, sehingga proses ekstraksi juga akan jauh lebih sempurna. Kemudian ada proses shearingnya juga di sini. Ya, ini kan berputar, ya. Jadi bahan bisa masuk ke dalam, kemudian nanti diperkecil ukurannya. Nah, kelemahannya itu adalah nanti selama proses ekstraksi ini bahannya jadi lebih halus, sangat halus begitu. Ya, kelemahannya di situ. Tapi proses ekstraksinya jauh lebih maksimal tentunya. Nah, dengan adanya serbuk yang sangat halus tadi, maka akan lebih susah untuk memisahkan antara sari dengan residu serbuk. Nah, tapi kalau dengan alat canggih seperti ini ya berarti harus dikapelkan dengan alat yang lebih canggih juga ya. Jadi untuk pemisahannya bisa dengan centrifuge. Ya, kalau memang dibutuhkan pemisahan antara residu dari bahan alamnya dengan ekstraknya. Tapi alat ini juga bisa digunakan untuk bahan segar ya. Bahan segar nanti biasanya untuk menghancurkan bahan, misalnya buah-buah begitu ya, di mixer dengan ini. Nah, itu akan bagus hasilnya ya. Jadi homogenizer nanti jadinya ya, homogenizer fungsinya.
Jadi kayak untuk membuat jus begitu. Tanpa harus memisahkan bahan alamnya dengan sari. Ya. Bisa dimanfaatkan untuk itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah perkolasi. Ya. Kalau ini gambar skala alat lab, ya, ini sudah pernah diajarkan. Nah, ini juga skala lab prinsipnya. Nah, kalau yang skala industri bisa seperti ini, perkolator bertingkat. Ya, ini hampir rangkaian tangki-tangki ini tujuannya adalah, jadi ini ada simplisia, ini ada simplisia, ini ada simplisia. Nah, cairan penyarinya itu setelah menyari di A, masukkan ke B, masukkan ke C, begitu. Nah, kemudian nanti ada cairan baru yang ke A, kemudian pindahkan perkolat, nanti dari C itu dipindahkan ya, nanti B ke C, A ke B. Kemudian bahan obat yang ada di sini, herbalnya gitu ya, itu dikeluarkan. Nah, nanti perkolat yang ada di C masukkan ke A, yang B ke C, dan kemudian nanti diberikan cairan penyari yang baru gitu, dan seterusnya. Atau seperti ini ya, perkolatori baterai dalam literatur luar ya. Ini gambaran alatnya, terlihat dari atas, yang ini terlihat dari bawah. Ya, jadi kita bisa bayangkan ya, kalau kita di lab itu kan alatnya dari kaca. Kita kalau mau membuang simplisianya kan harus dari atas itu digulingkan gitu ya. Dibalik supaya keluar simplisinya. Tapi kalau skala industri kan nggak mungkin ya. Alatnya gede dibalik untuk mengeluarkan. Jadi ini sudah disetting bahwa di bagian ini bisa dibuka untuk membuang serbuk simplisia. Oke, atau seperti ini ya. Anda bandingkan ketinggian orang dan alatnya. Ya, atau seperti ini. Nah, jadi ini bisa dibuka tadi saya bilang. Kemudian nanti ditutup. Kemudian untuk mengalirkan fase gerak pelarutnya. Ya, atau seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya ada counter current screw extractor. Tadi saya bilang bahwa ini prinsipnya bahan, misalnya ini ya, bahannya dari sini, sisi sebelah sini, dia akan ada semacam prinsip skrup juga ya, ulir begitu. Nanti bahannya akan bergerak ke atas. Nah, cairan penyari itu dilewatkan dari atas sini, kemudian turun ke bawah menggunakan gravitasi. Ya. Jadi akan lebih mudah kalau cairannya yang turun. Jadi nggak butuh alat tertentu, tapi bahan tanamannya itu yang dengan desain alatnya itu akan naik ke atas. Nah, ini contohnya. Ini juga bisa ada heating jacketnya, jadi bisa dimodifikasi dengan panas. Oke, ini skala industrinya. Ya, jadi nanti ada semacam conveyor screw ya, conveyor screw di sini. Ya, kayak skrup tapi dia bergerak. Kemudian
atau seperti ini kalau kita lihat dari sini sampai ujung sana. Ya, ini juga sama. Jadi nanti bahan akan lewat dari satu sisi, fase pelarutnya itu dari sisi berlawanan dan sama-sama bergerak. Atau seperti ini. Ya, ini untuk tempat menaruh sampel, ya, dialirkan begitu, kemudian ini akan digerakkan. Kemudian ada carousel ekstraktor. Ini prinsipnya modifikasi, ya, perkolator baterai yang dioperasikan secara counter current, di mana masing-masing chamber ini, ya, ini masing-masing chamber ini sebagai perkolatornya. Nah, nanti carouselnya ini akan berputar searah jarum jam yang dibebani chamber. Ya, berputar. Kemudian ada U ekstraktor. Nah, ini alatnya, ya. Kemudian U ekstraktor ini mirip carousel, ya, dioperasikan continuous relative counter current. Ya, bedanya kalau chamber carousel tadi itu geraknya horizontal, kalau ini geraknya vertikal. Jadi bahan dilewatkan conveyor screw masuk ke sieve ini, ya, kemudian ditransport turun ke bawah, ya, turun ke bawah sini bahannya. Nah, nanti di sini ada alat untuk menggerakkan ke atas. Nah, cairannya di sisi sebelah berlawanannya. Ini kan dari sisi sebelah sini, cairan penyaringnya turun ke bawah, kemudian nanti akan naik. Nah, ekstraknya akan dikeluarkan di sini, ekstraknya. Sedangkan bahan obatnya bergerak, kemudian nanti dibuang di sini. Bahan alamnya, ampasnya. Oke. Jadi kan bergeraknya berlawanan, ini dari bahan tanamannya dari sini, pelarutnya dari sini. Oke, kemudian ini ada soklet skala industri, ini 3 liter sampai 500 literan. Ya, prinsipnya sama seperti soklet, yaitu ekstraksi berkesinambungan, ya, karena adanya pemanasan. Nanti volume relatif konstan pada pelarut, tetapi terjadi proses ekstraksi berkesinambungan. Kemudian ada soklet dynamic extraction unit. Ini cocok untuk obat-obatan, tanaman, farmasi, makanan, tekanan industri kimia, vakum, rebusan, perendaman, dan macam-macam, ya. Kemudian metode setelah proses ekstraksi, ya, ada metode pemerasan residu. Nah, ada beberapa tipe, jadi diperas. Jadi kalau misalnya di lab itu kan ya diperas pakai tangan gitu, ya. Kolir atau diperas pakai tangan kalau pas menggunakan kain flanel itu. Nah, ini ada basket press. Ada basket press. Kemudian ada tipe Wilmes presser, kemudian ada tipe shift belt presser. Ya, kalau basket berarti dia ada ruang kemudian ditekan dari atas. Wilmes presser ini suatu bahan begitu, ya, sudah disetting sedemikian rupa supaya dia bisa menggelembung gitu, ya. Jadi dia menggelembung akan mengepres bahan yang ada di tengah ini. Nah, kalau ini conveyor belt gitu, ya, yang bergerak bergerak bersama, ini antara yang di atas sama yang di bawah. Nah, nanti sampelnya di sini nanti akan kejepit di belt ini, kemudian dia akan terperas. Nah, memang proses pemerasan residu ini, alat ini tidak hanya untuk memisahkan ekstrak
dengan Simplisia gitu ya. Bisa juga bahan basah itu justru di industri-industri banyak menggunakan alat ini yang bahan basah ya. Misalnya membuat press sari peras begitu, itu juga bisa menggunakan alat-alat ini. Ya, nanti di materi saya tambahkan beberapa link video di YouTube begitu ya tentang prinsip-prinsip alat ini. Silahkan kalau mau lebih detail memahami. Ya. Kemudian, oke, jadi kalau yang ini ya tadi sudah ya bahannya terjepit kemudian bergerak tertekan begitu, maka akan keluar sarinya di ke bawah ini. Oke, kemudian ada istilah pemurnian ekstrak. Di sini istilah pemurnian ekstrak adalah proses lanjutan ya, pelakuan ekstrak cair untuk menghilangkan residu Simplisia atau bahan yang tidak diperlukan selama proses. Nah, metodenya bisa secara fisika, bisa secara fisikokimiawi. Fisika itu dekantasi, filtrasi, sedimentasi, separasi, sentrifugasi, dan pemanasan. Sedangkan fisikokimia itu bisa dengan absorpsi, presipitasi, atau ion exchange. Ya, pemurnian ekstrak selanjutnya itu juga kalau di kita gitu ya, itu boleh ya menggunakan fraksi. Ya, dengan fraksi nasi dengan pelarut tertentu katakanlah untuk mengambil zat yang kita targetkan itu juga bisa. Baik, demikian materi pertemuan ketiga. Jadi nanti silahkan dilanjutkan di luar pertemuan, yaitu melihat kerja dari beberapa alat ya yang ada di YouTube. Kemudian ada tugas, silahkan dikerjakan untuk melihat beberapa profil industri yang ada di Indonesia. Nah, silakan dicermati dari materi yang saya sampaikan ini, begitu ya. Nah, alat-alat apa saja yang ada di industri-industri tersebut yang diaplikasikan. Nah, apakah dari industri yang ada di yang saya share itu, gitu ya, itu ada beberapa industri ya. Nah, itu sama nggak alat-alatnya? Atau ada yang berbeda? Ya, nah itu nanti silahkan dicermati. Demikian, semoga jelas materinya. Jika ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan di kolom komentar materi. Ya, ada tugas yang harus dikerjakan pribadi maksimal seminggu. Demikian, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.